Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syafitri dari kelas 5C akan menyampaikan tentang jawaban tentang UAS Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Nomor 1 yaitu pengawasan pasif adalah di mana bank melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah dalam mengantisipasi resiko selama fasilitas pembiayaan diberikan. Misalnya, nasabah wajib menyampaikan laporan stok barang, neraca, dan laporan laba rugi, melakukan penutupan asuransi atau barang agungan, serta memberitahukan bila terjadi perkara dan sebagainya. Pengawasan aktif adalah di mana bank melakukan pengawasan secara langsung terhadap nasabah. Misalnya, dari laporan bulanan nasabah, bank dapat melakukan penilaian atau analisis terhadap stok barang nasabah, piutang, dan utang nasabah untuk dicocokkan dengan pemeriksaan setempat apakah cocok atau tidak. Apabila tidak cocok, bank wajib menanyakan kepada nasabah apakah ada unsur kekeliruan atau ada faktor lain. Hal tersebut adalah untuk mengantisipasi risiko bagi bank sebelum kegiatan usaha nasabah menjadi lebih buruk, yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya kepada bank. Nomor 2, downgrading risk merupakan masalah dalam pembiayaan yang termasuk risiko kredit. Risiko kredit itu sendiri adalah kerugian yang menimpa bank terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo nasabahnya gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. Dampak yang dirasakan oleh bank apabila terjadi downgrading risk yaitu adanya penurunan kesehatan keuangan dari bank karena terdapat nasabah yang gagal bayar atas pinjaman yang telah dikreditkan. Bank juga mengalami penurunan pendapatan. Cara meminimalisir downgrading risk adalah pejabat kredit lini harus melakukan review minimal 1 tahun sekali, harus melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pemberian kredit yang telah memenuhi prosedur dan prinsip pemberian kredit yang sehat dan menguntungkan. Mempersilahkan pemeriksa eksternal dan auditor independen untuk memeriksa, mereview, dan mengaudit semua kegiatan perkreditan. Nomor 3, pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi ini adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank terhadap satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan jenis ini biasanya terjadi karena kebutuhan dana terhadap objek tertentu sangatlah besar. Oleh karena itu, satu lembaga bank biasanya akan memerlukan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan sindikasi adalah sebagai berikut. A. Lead syndication adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek yang dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Dalam bentuk lead syndication ini, modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang B yaitu club deal adalah sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal mereka. Maksudnya, bank syariah saling menyatukan modal tersebut memberikan pembiayaan kepada suatu entitas tetapi terhadap proyek yang berbeda-beda. Hubungan yang jelas antara bank syariah yang saling menyatukan modalnya tersebut hanyalah pada hubungan koordinasi saja. Yang C yaitu subsyndication adalah bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis antara keduanya tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan akad pembiayaan sindikasi ini adalah bentuk dari pembiayaan ini, apakah dilakukan dengan 2 langkah atau secara langsung. Jika dilakukan dengan 2 langkah atau 2-step, faktor yang harus dilihat adalah dia lead syndication, club deal, atau subsyndication. Jika bentuknya lead syndication, maka akad yang dapat diberlakukan adalah akad musyarakah. Yang keempat, Basarnas memiliki fungsi diantaranya A. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. B. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam. C. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya. D. Memberikan penyelesaian adil dan cepat dalam sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Basarnas memiliki keunggulan antara lain memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan tanggung jawab.
B. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter karena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya atau expertise. C. Proses pengambilan putusannya cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah. D. Para pihak menyelesaikan sengketanya secara sukarela kepada orang-orang atau badan yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter. E. Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah, sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang. F. Khusus untuk kepentingan umat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam, arbitrase muamalat atau Basyarnas akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui Basyarnas. Yang kelima, strategi yang perlu diperlakukan bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online adalah A. Menciptakan inovasi baru, B. Digitalisasi layanan perbankan, C. Melakukan pendampingan pada UMKM, D. Tetap melakukan pertumbuhan pada bank syariah tersebut karena bank harus membayar bunga terhadap deposan, E. Tetap melakukan mitigasi risiko dengan cara menstrukturisasi pembiayaan kepada debitur. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.